Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat LC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Anas Abdillah di channel LC Media. Insyaallah kali ini saya akan menyampaikan satu materi dengan judul Tetap Istiqomah Setelah Ramadan. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini sangat penting. Kenapa? Ya karena terlalu banyak orang-orang yang setelah Ramadan mereka tidak istiqomah. Ya mereka kembali melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk di luar bulan Ramadan. Ya padahal ketika bulan Ramadan datang, mereka meninggalkan semua perbuatan buruk itu dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu Ramadan berlalu, mereka kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah mereka lakukan. Nah, ini disebut tidak istiqomah gitu ya. Nah, untuk itu penting pembahasan ini untuk disampaikan supaya menjadi pengingat buat kita semua dan buat sahabat-sahabat semuanya, agar kita kembali ya dan tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah meskipun Ramadan telah berlalu dari kita. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang memerintahkan kita untuk tetap istiqomah yaitu adalah surat Al-Hijr ayat 99. Sahabat-sahabat bisa cek di Al-Quran surat Al-Hijr ayat 99 di ayat yang terakhir ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, yang artinya dan sembahlah Rabbmu sampai datang apa yang diyakini, yaitu kematian. Ya, hatta ya'tiyakal yakin. Hatta ya'tiyakal yakin maksudnya adalah al-yakin adalah al-maut, ya, kematian. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajal kepada kita. Ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan Ramadan selesai kemudian ibadah kita juga selesai. Ya, Ramadan selesai, ketaatan kita selesai, bukan. Akan tetapi, ya, finish daripada ibadah kita adalah sampai kita Allah wafatkan, ya, sampai Allah wafatkan kita, gitu. Nah, ini salah satu saja daripada ayat yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak ayat yang lainnya, sahabat, ya. Akan tetapi kita tidak sampaikan di sini supaya waktunya lebih singkat, gitu ya. Baik. Kemudian mengenai hubungannya dengan Ramadan, ya, maka kita diperintahkan untuk istiqomah. Nah, kemudian ada satu balasan bagi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, baik istiqomah untuk akidahnya, istiqomah keimanannya, keislamannya, ya, kemudian termasuk istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, orang-orang yang istiqomah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang sangat luar biasa, ya. Dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai 32, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Yang artinya, sahabat, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka beristiqomah, istiqomah di atas akidah Rabbunallah, ya, istiqomah di atas beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun kepada orang itu dan malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu.
janganlah engkau takut dan jangan bersedih hati. Ya, janganlah engkau takut dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk di kehidupan akhirat nanti. Dan jangan bersedih hati atas apa yang engkau tinggalkan. Sudah, biarkan ya. Allah akan ganti dengan yang lebih baik semuanya. Sampai di kehidupan akhirat Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Apa itu? Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, ya. Maka Allah berfirman di sini, dan gembirakanlah, berilah kabar gembira kepada mereka dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah, Allah katakan wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Gembirakanlah mereka dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian, untuk Anda. Nah, sahabat yang berbahagia, kemudian lanjutannya adalah Allah berfirman, kamilah pelindung-pelindungmu di dalam kehidupan dunia dan akhirat, ya. Di dalamnya kamu memperoleh apa-apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Allah, dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwa orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, mereka akan dijanjikan surga, ya. Bahkan ketika di dunia, malaikat turun kepadanya dan memberikan kabar gembira itu semua, ya. Sampai-sampai di dunia pun malaikat itu menjadi pelindung-pelindung, pendamping-pendamping kita, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Satu atau dua ayat ini, ya, menunjukkan betapa besar nilai istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pasca Ramadan ini kita perlu untuk tetap istiqomah, ya. Tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berdasarkan dalil-dalil tadi, ini berarti Allah mencintai orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, ya. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci, tidak suka, ya, ilfil dengan orang-orang yang tidak istiqomah. Jadi kalau ada orang yang di bulan Ramadan dia beribadah kepada Allah dengan tekun, dia sholat 5 waktu tidak ketinggalan, ya, kemudian dia juga rajin membaca Al-Quran, dia juga bersedekah dan sebagainya. Nah, kemudian begitu Ramadan berlalu darinya, dia meninggalkan semua itu, ya, bahkan naudzubillah min dzalik sampai dia meninggalkan salat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang seperti ini. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama salafus saleh, ulama yang terdahulu, ya, ketika mereka ditanya tentang orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, dan begitu Ramadan meninggalkan mereka, mereka meninggalkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah, salat mereka kadang-kadang tinggalkan, kemudian apalagi puasa, ya, membaca Al-Quran mereka lupakan, sedekah dan lain sebagainya mereka tinggalkan. Maka para ulama salaf itu mengatakan, bi'sal qaumu la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali di dalam Ramadan. Seburuk-buruk kaum, ini sahabat yang berbahagia, adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan, sahabat yang berbahagia. Ya, apalagi yang sama sekali tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini lebih buruk lagi kaum yang seperti ini. Nah, ini jadi kalau ada orang yang kemudian hanya beribadah kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan, maka ini adalah seburuk-buruk kaum. Dikatakan oleh para ulama demikian, ya. Mereka pun menasihati kita, sahabat yang berbahagia. Ini nasihat-nasihat yang penuh hikmah, yang sangat indah, luar biasa. Mereka mengatakan, kun rabbaniyan, jadilah kalian hamba Rob, yaitu rabbaniyan, hamba Allah, ya, hamba-hamba Rob semesta alam, ya. Wala takun ramadaniyan, dan janganlah kalian menjadi
Ramadhaniyin, yaitu hamba-hamba Ramadan yang hanya beribadah tadi di bulan Ramadan saja, ya. Seolah-olah mereka hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Setelah itu mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat-nasihat dari para ulama, ya, yang ini harusnya kita resapi supaya kita bisa istiqomah setelah Ramadan, bukan hanya beribadah di bulan Ramadan saja, ya. Baru kemarin Ramadan meninggalkan kita, seolah-olah Ramadan sudah jauh meninggalkan kita, nggak ada bekasnya sama sekali, ya. Tilawah Al-Qur'annya ditinggalkan sama sekali, kemudian sholat malam, ya, bahkan nggak sama sekali witir, ditinggalkan, ya. Kemudian apalagi banyak hal ditinggalkan setelah Ramadan pergi. Ini katanya begitu mau Ramadan mereka bilang sangat rindu dengan Ramadan, ya. Wah, Ramadan sangat rindu dan sebagainya. Ketika lepas katanya sedih ditinggalkan Ramadan. Tapi nyatanya mereka tidak melakukan apa-apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Padahal apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu juga bisa dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah, ini sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Butuh kejujuran dari dalam diri kita dan butuh latihan, butuh azam yang kuat untuk kita tetap istiqomah setelah Ramadan ini. Nah, kemudian sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perumpamaan di dalam Al-Quran. Perumpamaan ini perumpamaan yang sangat bagus, luar biasa, ya, karena Allah yang membuat perumpamaan. Dan ini menjadi pelajaran buat kita, ya. Yaitu perumpamaan, ya, ini celaan Allah bagi orang-orang yang tidak istiqomah, ya. Orang-orang yang tidak istiqomah dikatakan seperti wanita yang memintal benang menjadi kain, kemudian dia urai kembali setelah menjadi kain yang bagus, begitu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 92. Teman-teman bisa dicek. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya kembali, ya, yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ini sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada seorang perempuan atau seseorang, dia memintal benang menjadi kain yang sudah bagus, gitu, ya, udah jadi kain yang siap dipakai, dibuat untuk apa saja. Kemudian tiba-tiba dia mengurai kembali pintalan benang yang bagus itu, ya. Dia urai kembali menjadi benang-benang kembali dan berserakan, bercerai kembali. Ini jangan seperti ini. Ini dicela oleh Allah. Maksudnya apa? Orang-orang yang sudah memintal dirinya, orang-orang yang sudah menempa dirinya di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lakukan dengan sangat rajin, sangat teratur, tepat waktu dan seterusnya. Nah, kemudian begitu Ramadan meninggalkan mereka, mereka urai kembali semua itu, ya, hilang, nggak ada bekasnya sama sekali. Ini sahabat yang berbahagia. Maka yang seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti perempuan yang mengurai kembali benangnya yang sudah dipintal. Ini sahabat. Nah, kemudian sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita, ya. Beliau juga tidak menyukai orang-orang yang tidak istiqomah, bahkan dalam masalah-masalah yang sunnah, begitu, ya. Apalagi masalah yang wajib, kalau nggak istiqomah ini jelas berbahaya, jelas sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, ya, la takun misla fulan, janganlah engkau seperti fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Si fulan itu dulu terbiasa salat malam, kemudian sekarang dia meninggalkan salat malam. Nah, ini Abdullah bin Amr ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jangan Anda seperti fulan. Ya, dulu dia sering salat malam. Salat malam ini hukumnya apa? Sunnah, ya. Nah, ini ketika sunnah yang sudah biasa dia lakukan, kemudian dia tinggalkan, ini Rasulullah SAW mewanti-wanti jangan seperti dia, ya, itu tidak baik. Nah, dulu dia sering salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malam. Ya, padahal ini hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian bagaimana dengan yang wajib? Ya, seperti salat wajib, ya, dan seterusnya. Nah, ini maka sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada satu faedah bahwa ketika seseorang terbiasa melakukan amalan-amalan sunnah, kalau dia tertinggal, maka dia dianjurkan untuk mengqadhonya. Misalkan terbiasa membaca surat Al-Mulk di malam hari, ya, kemudian dia terlupa, ya, kalau dia ingat maka dia bisa baca di siang harinya atau di malam hari di esok harinya, gitu, ya, atau di siang harinya.
Pun termasuk salat malam, kalau misalkan dia tertinggal, dia juga bisa mengerjakan di siang harinya. Ini dianjurkan seperti demikian gitu ya. Walaupun kalau tidak dikerjakan, tidak diqadha, tidak dilakukan di waktu-waktu yang lain, ini pun tidak mengapa, sahabat yang berbahagia. Nah, kemudian sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang terakhir adalah bahwa kita diperintahkan untuk tetap continue istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin kuantitasnya tidak sebanyak atau sebesar apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Akan tetapi justru Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang terus continue dalam amal saleh, walaupun amal itu terlihat sedikit ya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, wa inna ahabbul amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Ya, ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang continue, yang ajik, yang istiqomah terus-menerus walaupun hanya sedikit. Nah, ini sahabat yang berbahagia ya. Jadi bacaan Al-Qur'an jangan sampai ditinggalkan. Walaupun mungkin kita tidak sekuat membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan gitu kan, tapi jangan ditinggalkan ya. Termasuk saum-saum sunnahnya. Dan di hari ini masih termasuk hari-hari di bulan Syawal, maka silakan ya, 6 hari di bulan Syawal Allah SWT memerintahkan kita untuk berpuasa, dan ini akan diganjar ketika mengikuti bulan Ramadan ini, maka seperti pahala puasa setahun penuh gitu ya. Man shama ramadhana summa atba'ahu syittan min syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ini seperti puasa selama setahun penuh. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya kita harus tetap istiqomah walaupun Ramadan meninggalkan kita. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan dan semua ibadah kita yang telah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.